Perkenalkan, nama saya Nur Syafika akan menjelaskan bagaimana perkembangan ekonomi dan keuangan syariah global dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam perkembangan ekonomi syariah di dunia serta perkembangan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, perkembangan ekonomi syariah global. Ekonomi syariah global telah tumbuh konsisten selama 10 tahun terakhir, di mana estimasi pengeluaran konsumen pada tahun 2012 sebesar 1,62 triliun US dollar menjadi 2,29 triliun US dollar pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan terjadinya pertumbuhan sebesar 9,5% dibandingkan pada tahun 2021. Pengeluaran konsumen paling banyak yaitu untuk makanan halal meningkat sebesar 9,6% pada tahun 2022. Pengeluaran konsumen untuk makanan halal diprediksikan akan terus meningkat pada tahun 2027 hingga mencapai 1,89 triliun US dollar. Investasi terkait ekonomi syariah global terus menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini juga mencatatkan bahwa terjadinya pertumbuhan sebesar 128%. Selanjutnya yaitu perkembangan keuangan syariah global. Meskipun ketidakpastian ekonomi global akibat fluktuasi harga komoditas dan belum pulihnya rantai pasokan global, keuangan syariah terus mencatatkan pertumbuhan yang positif, yaitu pada tahun 2022 tumbuh sebesar 11%. Industri keuangan syariah juga mencatatkan pertumbuhan yang positif kecuali pada sektor dana syariah. Selanjutnya, tantangan apa saja yang dihadapi dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia? Yang pertama, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat. Yang kedua, keterbatasan layanan dan produk. Yang ketiga, persaingan dengan layanan keuangan konvensional. Dan yang keempat, kepatuhan dan regulasi. Selanjutnya, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan suatu kemajuan yang patut disyukuri dan diapresiasi. Pada akhir Desember 2023, total aset keuangan syariah di Indonesia tidak termasuk saham syariah telah mencapai 2.582,25 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 9,04%. Dengan semakin besarnya industri keuangan syariah di Indonesia, market share industri syariah di Indonesia saat ini telah mencapai 10,95%. Selanjutnya, posisi Indonesia dalam keuangan syariah di tingkat global. Sebagai salah satu negara dengan industri keuangan syariah terbesar, Indonesia menempati posisi ke-7 dalam industri keuangan syariah terbesar di dunia. Adapun posisi Indonesia dalam keuangan syariah secara aset yaitu menempati posisi ke-7 dalam keuangan syariah, posisi ke-10 dalam perbankan syariah, posisi ke-6 dalam asuransi syariah, posisi ke-3 dalam sukuk, dan posisi ke-9 dalam dana syariah. Selanjutnya yaitu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang baik dengan total aset mencapai 892,17 triliun atau tumbuh sebesar 11,21%. Dengan pencapaian ini, industri syariah telah memiliki market share sebesar 7,44% dari total perbankan nasional. Adapun pencapaian lainnya yaitu dalam pembiayaan dan dana pihak ketiga perbankan syariah, di mana keduanya terus mencatatkan pertumbuhan yang double digit. Pembiayaan mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,72%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sebesar 10,49%. Selanjutnya, saya Siti Nurhaliza akan menjelaskan perkembangan aset perbankan syariah. Aset perbankan syariah mengalami perkembangan di 2023 dibandingkan 2022, berkembang sebesar 11,21% atau 892,17 triliun. Pertumbuhan rata-rata ini tetap kuat selama 5 tahun terakhir dengan berada pada angka double digit. Pertumbuhan paling banyak itu dicatat oleh BUS sebesar 62 triliun atau sebesar 11,82%. Kemudian disusul oleh UUS dengan aset sebesar 24 triliun atau sebesar 9,61% dibandingkan dengan tahun 2022. Selanjutnya ada pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah. Meningkat juga
pada tahun 2023 perbankan syariah menyalurkan pembiayaan sebesar 585,46 triliun. Pembiayaan itu termasuk konsumtif dan produktif. Produktif ini tuh untuk modal kerja dan investasi. Untuk modal kerja itu meningkat sebesar 16,48% dan untuk investasi paling tinggi sebesar 19,93%. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtifnya itu sebesar 13,84% pada tahun 2023. Selanjutnya saya akan menjelaskan regulasi yang telah diterapkan di Indonesia untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan Islam. Yang pertama itu ada Undang-Undang Mendasar, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di mana undang-undang ini memperkenalkan sistem perbankan prinsip bagi hasil yang menjadi dasar operasional bank syariah. Setelah itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana undang-undang ini untuk memperbaiki dan melengkapi aturan perbankan syariah sehingga pengelolaan dan operasional bank syariah lebih jelas dan terarah. Lalu ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat. Sebelumnya sudah ada Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 yang membentuk Badan Amil Zakat di tingkat desa atau kelurahan dengan BAZ kecamatan sebagai koordinatornya. Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini tuh untuk memperkuat pengelolaan dan pengaturan zakat di Indonesia sehingga lembaga zakat memiliki landasan hukum yang lebih jelas untuk membantu masyarakat. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dengan adanya undang-undang ini. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana undang-undang ini mewajibkan setiap perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Undang-undang ini adalah sejarah penting dalam perlindungan konsumen muslim dalam mengonsumsi produk yang berada di pasar. Adapun yang sangat penting pada Undang-Undang JPH adalah jaminan terhadap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya ada prospek dan peluang keuangan Islam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama itu ada pertumbuhan sektor unggulan ekonomi dan perkembangan sektor keuangan syariah yang mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi syariah itu ada di halal value chain, di mana Indonesia itu didorong oleh pariwisata ramah muslim yang kian tumbuh kuat dengan meningkatnya aktivitas masyarakat serta capaian Indonesia itu menurut Global Muslim Travel Index GMTI 2023, Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama destinasi wisata halal global bersama Malaysia. Selain itu juga disusul oleh sektor pertanian dan makanan minuman halal yang tumbuh positif dengan kuatnya konsumsi domestik serta pencapaian sertifikat halal. Perkembangan di Indonesia ini relatif membaik, tercermin dari meningkatnya peringkat Indonesia di tingkat global berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy atau SGIE dari peringkat keempat tahun lalu 2022 dan menjadi peringkat ketiga di tahun 2023. Selanjutnya ada penyaluran pembiayaan dari industri jasa keuangan syariah yang tumbuh kuat. Pembiayaan syariah pada perbankan maupun pasar modal syariah itu meningkat, didukung stimulus fiskal melalui surat berharga syariah negara atau SBSN. Pembiayaan perbankan syariah per Desember 2023 bertumbuh mencapai 15,8 years-over-years untuk
penyaluran total kredit dan pembiayaan perbankan nasional yang tumbuh sebesar 10,6% years of years. Selanjutnya ada perkembangan keuangan sosial syariah dalam upaya untuk membangkitkan ekonomi nasional. Perkembangan keuangan sosial syariah itu ditunjukkan dengan peningkatan mobilisasi zakat, wakaf, infak maupun sedekah. Kinerja sektor keuangan ini tuh tercermin dengan pencapaian secara internasional bahwa Indonesia itu mendapat atau dinobatkan sebagai negara paling dermawan berdasarkan World Giving Index tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Charities Aid Foundation. Selain itu, Indonesia juga mendapat penghargaan atau pengakuan global terhadap inovasi instrumen blended finance berupa penghargaan ISDB Prize for Impactful Achievement in Islamic Economic tahun 2023 juga. Lalu yang terakhir ada pemahaman ekonomi syariah kian meningkat. Tahun ini itu literasi keuangan syariah meningkat sebesar 39,11% dan inklusinya menaik sebesar 12,88%. Peningkatan literasi dan keuangan syariah ini didorong dari upaya peningkatan yang diselenggarakan melalui Festival Ekonomi Syariah FESYAR di 3 wilayah Indonesia dan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF yang diselenggarakan selama 10 tahun berturut-turut dan memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Dunia sebagai event ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Jadi ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia maupun di global itu cukup mencatat pertumbuhan yang signifikan, di mana faktor utamanya itu yang mendorong seperti regulasi yang mendukung, peningkatan kesadaran masyarakat, serta inovasi dan layanan juga meningkat. Dengan sektor ini, perkembangan syariah diharapkan bisa bertumbuh secara nasional dan juga meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.